Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara dalam keadaan yang baik ya. Apapun yang saudara alami, ingatlah Tuhan Yesus baik buat saudara ya. Mari kita kembali dalam mesbah doa dan kita pengen menyembah Tuhan, kita pengen berdoa, kita pengen mendengarkan firman, biar Tuhan meneduhkan hati kita dan kita menikmati Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kami mau belajar percaya kepadamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan aku percaya. Hatiku percaya. Panggil Yesus. Aku percaya Tuhan, aku percaya, selalu ku percaya. Tetap angkat tanganmu sambil menyerah, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Oh, percaya padamu Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Sambil angkat tanganmu dan berkata, Tuhan aku tetap percaya. Sekalipun aku tidak melihat jalanmu, tapi aku mempercayai Tuhan. Percaya, selalu ku percaya. Panggil Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Yesus, Kau segalanya. Panggil nama Yesus, 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 Yesus. Oh yes, Tuhan, umat-Mu mengangkat tangan dan berseru kepadamu. Yesus, 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 Yesus. Kau segalanya bagiku, seperti rusa kami haus, seperti rusa rindu sungaimu.
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan seperti rusa, seperti rusa. Benar, kami rindu sungaimu, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami haus kepada Oh Yesus, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, mari angkat tanganmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau berarti bagiku, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Yesus, 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 ya Tuhan, Yesus, ya Tuhan. Kau berarti bagiku, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan. Oh, kirana lama sanara lambo segalanya. Angkat suaramu menyembah. Oh, Shidyara nana lamaso. Haleluya. Oh Yesus, Shikanara lama rana lambo, Riskanara lambo. Haleluya, haleluya. Oh, Syaralama rana labo. Haleluya. Karana lama ya sanarana lamu. Saya rasakan di dalam roh ada di antara saudara yang ada dalam kesesakan hari ini, dan bahkan kau tidak tahu apa yang sebenarnya harus kau lakukan. Jangan pernah menyerah. Kalau itu saudara, angkat tanganmu bersama dengan saya. Panggil Yesus sekali lagi. Panggil Yesus. Katakan Yesus, Yesus. Panggil Yesus, panggil Yesus. Yes, Lord. Kau berarti bagiku. Oh yeah. Lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Walau mereka tidak tahu apa yang mereka harus perbuat, tapi kami ucapkan, mulut kami berkata Yesus, 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 Yesus. Waktu umatmu mengangkat tangan, Tuhan biarlah Engkau turun tangan atas umatmu. Yes, jamah satu persatu. Jamah, kuatkan, kuatkan. Oshakanarala batakanarala batakan. Rokambo seke rekanarala batakan. Rekakarada bosende korolokan. Biar musik nyembah Tuhan dengan lagu ini. Dan saudara tetap ada. Angkat tanganmu, tetap angkat tangan.
Posyakanara. Jamah. Kau berikan kekuatan ekstra. Beri kekuatan yang baru. Saat umatmu berseru kepadamu, Tuhan, kau turun tangan. Waktu mereka angkat tangan, tanda mereka tak mampu, tanda mereka berserah, tanda mereka tidak sanggup. Ini waktunya Tuhan, kau turun tangan menolong umatmu. Sebab kau segalanya. Yes Lord, yes Lord. Jamah. Di setiap rumah di mana mereka berada, Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih ngerti, Tuhan tahu persoalan yang mereka hadapi. Oh my Jesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Koradalah basyakandaralah, korana lama ya sandaralamu. Apapun keadaan yang kami alami, Tuhan bersama kami. Janji-Mu kami bisa pegang, kasih-Mu Tuhan kami percaya. Janji-Mu Orala barala batakanarala batakanarala basakanarala bata. Rokararala paya sandarala batakanarala paya sadarala po. Kau berikan kekuatan dan penghiburan umat-Mu di masa-masa yang sukar dan sulit. Ada tangan Tuhan yang bekerja. Terima kasih, Kau Tuhan yang hebat. Terpujilah nama-Mu. Kau Tuhan yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah jauh dari dalam hidup kami. Kau tidak pernah jauh dari dalam hidup kami. Kau hanya sejauh doa. Itu sebabnya ketika kami menghampiri tahta-Mu, kami rasakan hadirat-Mu kuat di tengah-tengah kami. Kami rasakan kehadiran-Mu begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sampaikan isi hati-Mu untuk menguatkan umat-Mu. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Wow, gimana keadaan saudara? Selamat bergabung kembali dalam mesbah doa kita yang saudara dan saya nikmati setiap hari Senin dan setiap hari Kamis bersama-sama setiap malam ya. Mari saya mau mengajak saudara kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua.
Sudah ketemu saudara? Mari kita membaca ayat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang mungkin bagus kalau kita membaca ayat yang ke-18 sampai 19 dan 20 ya. Kalau saudara pengen tahu apa sih Pak yang menjadi judul hari ini untuk disampaikan, saya mau berikan judul maksud dari penderitaan atau maksud dari kesukaran. Kenapa sih orang Kristen itu diizinkan Tuhan mengalami penderitaan? Kita membaca ayat 18, 19 dan 20. Silakan Hadi baca. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Ya. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Yang seharusnya tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Iya. Sekarang balik lagi ayat 18. Ayat 18 dikatakan, hai hamba-hambaku, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik, tapi juga yang bengis. Kenapa saudara? Karena ayat 19 Alkitab nulis gini, karena Yesus sudah menjadi contoh, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar melakukan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harusnya ia tanggung. Apa artinya? Artinya gini, penderitaan itu ada dua sebab. Saya mau berikan dua golongan ya. Yang pertama adalah penderitaan oleh karena kesalahan kita sendiri. Ya, atau oleh karena dosa kita, atau oleh karena pelanggaran kita. Nah, Alkitab jelas menulis, ada orang-orang Kristen yang harus mengalami penderitaan oleh karena dosa, oleh karena kesalahan. Ya saudara, kalau bohong lalu kemudian ketangkep diomelin orang, harus menderita, ya itu harus resiko dari sebuah kesalahan. Saudara melakukan tindakan yang salah dan harus menerima konsekuensi dari kesalahan itu, ya harus resiko ditanggung penumpang. Itu sebabnya kenapa ada penjara, karena untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang menyimpang dari hukum. Mencuri ayam, ya 3 bulan penjara. Jadi ada orang yang ngutang gak bayar, dilaporin, masuk penjara. Itu karena apa? Karena konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Nah, Rasul Petrus menasihatkan kepada jemaat, termasuk saudara dan saya, supaya kita jangan menderita oleh karena kesalahan kita. Jadi Pak, bagaimana solusi kalau saya mengalami penderitaan dan mengalami kesusahan karena kesalahan saya sendiri hari ini? Ceroboh mengatur uang sehingga saya harus menderita dan saya harus mengalami kekurangan. Apa yang harus saya lakukan? Back to the Bible. Saudara harus kembali kepada firman Tuhan dan saudara pasti akan menikmati kebahagiaan. Oke? Nah, sekarang yang saya pengen bahas hari ini adalah model penderitaan yang kedua. Adalah penderitaan yang disebut di dalam 1 Petrus pasal 2 nih ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Perhatikan. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung. Seperti siapa Pak contohnya? Yesus.
Yesus mengalami penderitaan, disingkirkan oleh orang Yahudi, diejek, dicela, difitnah. Oleh karena untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan yang Tuhan desain dalam hidupnya. Nah, bagian yang ini saya rindu saudara kita membahas bagian yang kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan karena Tuhan ingin membawa saudara kepada destiny yang Tuhan inginkan. Coba sekarang mari kita belajar untuk kita belajar untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang satu ini. Mari kita buka Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, lihat saudara. Jadi ada orang yang didesain Tuhan untuk berjalan dalam rencana Tuhan dan saudara mau. Nah, saudara masuk dalam kategori ini, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam perjalanan kita menyelesaikan destiny yang Tuhan berikan, dalam rencana kita berjalan dalam rencana yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara dan saya diizinkan mengalami banyak tantangan-tantangan dan persoalan yang harus kita hadapi. Dan kalau kita mengalami penderitaan model ini, apa Pak yang harus saya lakukan? Nomor satu, apa yang harus saya kerjakan kalau saya mengalami penderitaan yang bagian ini Pak? Nomor satu, saudara mesti ngerti bahwa Allah turut bekerja. Jadi apapun yang saudara alami, ingat Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jadi kalau kita lagi mengalami penderitaan, mengalami satu kejadian yang tidak mengenakan, ingat Tuhan tetap masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini kita belum baik, no problem. Karena toh pada akhirnya pasti baik. Jadi saudara, ini ayat. Jadi saudara jangan sampai diomongin orang sakit hati. Ada orang yang menjolimi, sakit hati. Habis energi kita hanya untuk membenarkan diri sendiri. Jadi saudara dan saya jangan menghabiskan waktu untuk mencari pembenaran. Saudara, berjalanlah terus dalam kebenaran sehingga saudara tidak akan perlu lagi membela diri untuk kebenaran itu. Wow. Jadi kalau gitu gimana Pak? Belajar seperti Roma pasal 8 ayat 28 berkata gini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janjimu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Dia berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Kami percaya Kau pasti selamatkan. Yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Setiap kali mengalami kesulitan, setiap kali mengalami kesusahan, bagian pertama saudara sudah ngerti. Sekarang bagian
bagian kalau saudara harus mengalami penderitaan oleh karena Kristus dalam berjalan menuju kepada destiny yang Tuhan inginkan. Ingat ya, bagian yang pertama, Tuhan, Roma 8 ayat 28 katakan Tuhan turut bekerja. Sekalipun saudara merasa bahwa saat ini saudara sepertinya tidak melihat Tuhan bekerja. Tuhan tidak perlu saudara lihat sedang bekerja. Yang saudara perlukan, saudara tetap percaya. Walaupun saudara tidak merasakan, walaupun saudara tidak melihat, Tuhan tetap bekerja. Coba chat ya, chat. Coba sekarang chat ya. Sekalipun saya tidak melihat, sekalipun saya tidak merasa bahwa Tuhan sedang bekerja, tetapi Tuhan tetap bekerja. Amin, saudara. Di mana Pak ayatnya? Ini ayatnya. Tuhan turut bekerja dalam segala, bukan cuma sebagian, bukan cuma seperempat. Allah turut bekerja mendatang dalam segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan masih terus bekerja. Jadi kalau gitu Pak, kejadian-kejadian yang tidak enak dalam hidup kita, saudara mesti belajar menemukan apa yang menjadi rahasia, apa yang Tuhan inginkan. Sometimes Tuhan sedang mengajari kita supaya kita bisa rendah hati. Karena kadang-kadang kita tuh nggak sadar, kadang-kadang kita sombong. Nah, saudara, daripada kita mendengar suara Tuhan, jangan sombong. Jarang itu terjadi. Saudara, biasanya untuk kita bisa belajar rendah hati, diomelin orang. Diomelin orang. Dan waktu diomelin kita rasa sakit. Tuhan bilang, aku turut bekerja. Walaupun saudara mungkin rasanya dijolimi orang lain, Tuhan turut bekerja. Itu sebabnya setiap kali ada kejadian yang tidak enak dalam hidup saudara, belajar mencari apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Pada waktu saudara merendahkan diri, kalau saya lagi diomelin orang, saya akan bilang gini, Tuhan, terima kasih hari ini aku bisa diomelin orang. Nggak usah bales, cari tahu sama Tuhan. Kalau saya gitu, Tuhan, ternyata aku lewat perkataanku masih suka sombong. Ya kan? Tuhan, lewat perkataan aku suka menonjolkan diri. Tuhan, lewat perkataanku aku suka memegahkan diri. Jadi tidak ada kejadian dalam hidup kita yang tidak Tuhan turut bekerja. Jadi dengan kata lain, semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, inilah penghiburan kita sebagai anak Tuhan. Penghiburan kita bagi semua kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Saya suka lihat banyak anak Tuhan yang kadang-kadang ada yang disingkirin, kadang-kadang ada yang dipecat. Pertama kalinya nangis-nangis. Nangis-nangis. Saya bilang tidak usah cari pembelaan. Nggak usah juga menjelekkan orang lain. Karena kadang-kadang saudara harus tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Saudara, saya suka konseling. Banyak hamba Tuhan yang lagi disingkirkan, lagi dipecat, lagi dianggap lagi. Saya bilang jangan mencari pembenaran. 2, jangan cari kambing hitam. Ya, jangan nyari kesalahan orang yang menyakiti kamu, tapi belajar apa yang menjadi maksud Tuhan. Saudara tahu? Banyak hamba Tuhan, teman-teman saya, ketika dia membiarkan Tuhan bekerja melalui yang tidak enak. Saudara tahu? Pada waktunya Tuhan angkat dia. Dan pada waktu Tuhan angkat dia, semua orang matanya terbelalak. Loh, ini bukan orang yang saya kerjain, bukan ini orang yang saya singkirkan, bukan ini orang yang saya keluarkan. Saudara dengar,
Manusia bisa mengeluarkan, manusia bisa menjolimi saudara. Tapi Tuhan nggak pernah menolak saudara. Tuhan tidak pernah menolak saudara dan merijek saudara. Itu adalah bagian proses yang Tuhan izinkan. Dan Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu. Waktu orang itu diangkat, semua orang mata terbelalak. Dan berkata gini, wow, orang yang kemarin disingkirkan, orang yang kemarin dijolimi, Tuhan mengangkat. Karena apa saudara? Ingat ya, promosi bukan datang dari manusia. Promosi bukan datang dari timur atau dari barat. Promosi datang dari Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara dan saya lagi mengalami penderitaan, ingatlah bagian pertama, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, jangan pernah lelah. Oke? Sekarang bagian yang kedua. Pak, bagaimana caranya? Ini bagian 2B ya, tadi 2A. Bagian pertama tadi kan orang yang berbuat dosa karena kesalahan. Itu bereskan bagian pertama. Bagian kedua, kalau orang tidak karena dosa, karena berbuat salah, tapi kok mengalami penderitaan. Yang pertama, yang 2A ya, saudara harus menyadari bahwa Allah turut bekerja. Sekarang bagian B, 2B. Sekarang coba ya, kita baca. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18, jelas dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah kepada Tuhan yang jahat dan yang baik. Sebab, nah ini yang kedua, adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan. Yang kedua, saudara, ayat 19 dikatakan begini, adalah kasih karunia. Jadi 2B ya, kenapa kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan sudah tidak, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan kita, tapi saudara masih juga diizinkan mengalami penderitaan. Why? Karena itu adalah kasih karunia. Maksudnya apa? Wong penderitaan kok kasih karunia? Iya, adalah kasih karunia. Jadi saudara jangan berpikir bahwa orang tuh kalau menderita itu kasih karunia itu selalu dalam bentuk berkat. Saudara kan, saya dapat kasih karunia. Kalau apa? Kalau berkatnya tidak pernah aku pikir, nggak pernah aku duga, Tuhan berikan. Tapi jangan bukan itu aja kasih karunia. Kasih karunia juga bisa datang. Seharusnya saya tidak menderita, tapi Tuhan izinkan menderita karena aku setia kepada Kristus. Rasul Paulus mengalami penderitaan. Dia dikejar-kejar pada waktu dia memberitakan Injil. Bahkan dia mengalami sesahan sampai hampir-hampir terasa mati. Bahkan dia sampai orang lain lihat dia, wah sudah mati. Orang lain pada pergi, orang Farisi Yahudi pergi, lalu kemudian murid-muridnya berdoa mengelilingi dia dan dia hidup kembali. Bangkit lagi. Kenapa? Ini kasih karunia karena nggak semua orang beroleh kesempatan penderitaan seperti Rasul Paulus. Saya tanya saudara, siapa saudara yang pernah digebukin orang karena memberitakan Injil? Ayo. Nggak semua. Jadi kasih karunia itu kalau saudara alami, bersyukur. Saya masih ingat pada waktu saya muda, saya masih KKN, saya beritakan Injil. Saudara, karena masih sendiri ya, belum punya pacar, belum punya suami, istri, belum punya anak. Jadi pikirannya fokus aja kepada Tuhan. Waktu saya beritakan Injil, satu hari di waktu saya KKN di desa itu. Dan banyak orang ternyata yang mengenal Tuhan. Dan banyak orang akhirnya kumpul. Ternyata mereka itu orang Kristen. Ada orang yang gak berani menyatakan Kristen. Ada orang yang baru bergabung jadi orang Kristen. Dan mereka satu hari kumpul di satu rumah. Dan desa itu tidak pernah dengar ada orang Kristen. Kenapa ada orang Kristen segini banyak ada di desa itu?
Lalu datanglah penduduk itu, saudara, membawa celurit. Saya masih ingat tuh. Dia bawa celurit, dia bawa pedang, dia bawa golok. Saya kalau tidak salah ya, ada sekitar 40 orang yang berdiri di depan rumah di mana saya lagi berdoa dan melayani. Lalu kemudian di tengah-tengah itu dan kemudian mereka melempari batu dan kemudian ketika dilihat ternyata udah ada orang yang menggunakan golok. Saudara, semua orang hatinya jadi ciut, menjadi gentar, menjadi takut. Apa yang saya lakukan? Saya bilang gini, yuk kita berdoa bersama-sama dan apa yang harus kita lakukan setelah kita selesai persekutuan doa ini. Setelah selesai berdoa, ada satu orang ya. Dia namanya kalau tidak salah saya lupa, ingat ya siapa namanya, Marnala. Dia berdiri dan dia bilang gini, Mas, biarkan saya yang maju lebih dahulu. Kenapa? Karena saya ini adalah karate dan satu. Itu nanti saya tendang semua hilang, Mas. Tapi kalau saya izinkan itu, saya bilang gini, jangan. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi apa yang saya lakukan? Kamu diam. Loh, ini berbahaya, Mas. Saya bilang, ya kamu kan dan satu. Kalau saya, izinkan saya pergi. Kenapa? Karena saya ini dan kawan-kawan. Bukan dan satu, bukan dan dua. Lebih dari itu semua. Dan kawan-kawan. Sama siapa? Tuhan Yesus. Kawan sejati. Karena Allah turut bekerja. Kalau aku harus mengalami penderitaan karena Kristus, itu adalah sebuah kasih karunia. Saya pengen supaya saudara mengerti. Karena kasih karunia Tuhanlah, maka orang-orang itu bisa mengalami penderitaan. Waktu saya keluar dari situ, saudara, saya sudah siap nih. Kalau dipancung, mati juga ada juga yang nangis. Karena gak punya pacar, gak punya anak. Yang paling ya orang tua saya yang nangis ya. Tapi waktu itu, saya udah bilang, kalau saya dipancung, kamu jangan keluar. Pintu kunci. Tapi kalau saya bisa jalan keluar, kamu semua ikuti satu-satu. Pada waktu saya keluar, itu golok, sabit, pedang yang diangkat di tangan mereka. Tak ada satu pun yang turun ketika saya lewati. Tetap aja teracung. Seperti Musa dan bangsa Israel keluar dari air laut yang terbelah. Dan mereka tidak menurunkan pedangnya sampai semua jemaat lewat. Wow, saya pada waktu itu saya sudah menyiapkan diri pun kalau saya harus mati karena memberitakan Injil, yaitu kasih karunia. Kalau saya mati berarti saya tidak mengisi mezbah hari ini. Tapi mengisi mezbah hari ini berarti saya memang hanya diizinkan mengalami penderitaan oleh karena nama Tuhan. Coba baca Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Ayat ini bagus banget. Ini tekad dari Rasul Paulus ketika dia menghadapi penderitaan. Mari kita baca ya. Filipi pasal 2 ayat 21. Filipi pasal 2 ayat yang ke-21. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ayat 2 Filipi pasal pertama ayat 21. Filipi pertama 1 ayat 21. Filipi 1 ayat yang 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Jadi Rasul Paulus berkata, karena bagiku adalah Kristus kalau aku hidup. Tapi kalau aku mati, keuntungan gitu. Jadi justru orang yang siap mati biasanya tidak mati-mati. Ya, Rasul Paulus ini udah mengalami kapal mau karam. Dia dipatuk sama ular. Semua orang mengira dia pasti mati. Tapi kalau orang dia siap justru untuk mati, dia berkata nih,
Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi penderitaan itu tidak dianggap apa-apa. Itu adalah kasih karunia. Saudara, saya melihat tidak semua orang diizinkan mati syahid. Tidak semua orang mengalami penderitaan kayak Rasul Paulus. Enggak semua orang harus menderita kayak seperti saya alami. Itu semua kasih karunia. Semua pemberian. Dan enggak semua orang alami. Tapi kalau saudara mengalami penderitaan yang berbeda dengan Rasul Paulus, yang berbeda dengan penderitaan saya, saudara mesti berkata, itu adalah kasih karunia Tuhan. So that's why saudara akan bisa menerima dengan tentram ketika proses itu berjalan. Dan sekarang bekal ketika muda itu membuat saya hari ini mensikapi setiap penderitaan yang datang dalam hidup saya tidak lagi mengeluh, saya tidak lagi menggerutu, saya tidak lagi bertanya kenapa, why? Karena Allah turut bekerja yang pertama. Yang kedua adalah kasih karunia. Kalau kita menderita karena Kristus. Saudara, pertanyaan apa lagi? Itu sebabnya kalau saudara mengalami ujian, mengalami proses, Tuhan semuanya sedang menolong saudara untuk upgrade. Katakan bersama saya, upgrade. Untuk saudara naik level, naik tingkat. Itu sebabnya waktu kita bangun RIS, semua penduduk termasuk Pak Lurahnya datang demonstrasi. Saya udah nggak gentar lagi, kenapa? Udah pernah waktu di muda mengalami demonstrasi dengan golok. Kalau kali ini nggak ada golok. Dan akhirnya ketika kita bersahabat dengan mereka, dan mereka tahu maksud tujuan kita ingin menolong, supaya mereka yang sakit bisa diobati, dan mereka pulang dengan damai sejahtera, dan pembangunan RIS Hospital tetap jalan. Jadi pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan di masa lalu, sebenarnya Tuhan sedang melatih kita untuk menuju kepada destiny yang Tuhan sedang siapkan. Marilah kita bersukacita dalam segala hal. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi kalau tertekan gimana Pak? Berdoa. Kalau saudara lagi tertekan gimana Pak? Berseru kepada Tuhan. Ada satu lagu yang bagus. Terlalu rendah. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Jadi, kalau saudara sedang mengalami penderitaan yang saudara tahu bahwa ini bukan karena saudara bersalah, saudara belajar menerimanya sebagai kasih karunia. Ayat yang terakhir yang saya baca sebelum kita berdoa bersama, kita membaca 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama. 1 Petrus pasal 4, ayat yang pertama. 1 Petrus ayat 4, pasal 4 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Perhatikan, ini Rasul Paulus memberi nasihat yang clear dan mudah. Dia berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani,
maka kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran. Kenapa sih Pak, kok Rasul Paulus bukan mempersiapkan supaya menderita penderitaan badani? Kenapa mesti pikiran terlebih dahulu dipersenjatai dengan pikiran yang demikian? Saudara, tidak semua saudara harus syahid. Tidak semua saudara harus mengalami penderitaan seperti Rasul Paulus. Tapi siapkan dirimu berpikir, kalau karena aku mengiring Yesus, walaupun belum tentu, aku menghadapi persoalan, aku menghadapi tantangan, aku udah siap menderita. Orang yang siap menderita, pikirannya siap menderita karena Kristus. Maka ketika penderitaan datang, tidak akan seburuk orang yang tidak mempersiapkan diri. Maksudnya gitu. Kalau saudara sudah siap nih, mau jalan 5 kilo, saudara ternyata cuma disuruh jalan 1 kilo. Ya, di bawah ekspektasi saudara. Saudara nggak mungkin ngeluh, wong suruh jalan 5 kilo aja ada siap kok. Kalau orang sudah mempersenjatai diri, mempersiapkan diri bahwa orang Kristen itu harus menyiapkan diri untuk menderita, saudara dan saya pasti akan tenang, lebih kuat ketimbang orang yang tidak mempersenjatai dirinya. Itu sebabnya yang harus dipersenjatai diri adalah pemikiran kita, cara kita berpikir. Kalau aku mengiring Yesus, bagianku aku harus rela menderita. Itu. Jadi kalau kita memberitakan Injil, kita jadi orang Kristen, kita mengikut Yesus dan harus menderita, saudara udah siap. Karena ayatnya ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita ketika saudara mengalami penderitaan, saudara sedang dijolimi, saudara ditampar pipi kanan. Tuhan tidak pernah menyuruh saudara tampar balas pipi kiri gitu, nggak ada. Kalau saudara ditonjok balas, nggak ada perintah itu. Nggak ada. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, itu ada tuh Yesus. Yesus memang berbeda dengan cara dunia. Karena ayat ini berkata gini, 1 Petrus pasal 4 ayat pertama. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani. Keren. Jadi kadang-kadang saudara, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Wow. Ini ayatnya. Jadi kadang-kadang yang saudara siapkan adalah cara berpikir kita. Jadi cara berpikir kita memperlengkapi diri siap menderita. Waktu saudara memperlengkapi diri siap menderita, saudara tidak akan putus asa, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan ketika penderitaan itu datang. Doa saya, kebenaran ini akan menolong saudara, dan kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang memasukkan pokok doa. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, mari kita berdoa sama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi, bila kau rasa gelisah di hatimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai dirimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru
memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Benar Tuhan. Percaya, kami percaya Tuhan. Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Biar musik terus nyanyikan lagu ini. Yesus itu hanya sejauh doa. Waktu kau mengalami penderitaan, jangan pernah putus asa. Waktu kau mengalami tantangan, jangan pernah putus asa. Kalau kau mengalami penderitaan, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Apalagi kemudian putus asa dan meninggalkan Tuhan. Jangan. Sebab penderitaan adalah kasih karunia. Kalau saudara hari ini sedang mengalami penderitaan, kalau itu saudara, dan saudara sedang mengalami kesusahan, saya mau saudara angkat tanganmu. Sambil angkat tanganmu, kau cerita persoalan yang saudara hadapi. Kau ngomong dengan Tuhan, apa yang kau hadapi? Sambil angkat tanganmu, ceritakan. Sambil berseru, memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Ambil angkat tanganmu, katakan berseru. Ceritakan semua. Cerita kepada Tuhan. Berseru. Panggil nama Yesus. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Lihat Tuhan, turunlah tanganmu. Kuatkan umatmu. Darimu, dia hanya sejauh doa. Hari ini Tuhan, izinkan lihat tangan-tangan yang diangkat. Aku minta supaya kiranya Engkau menurunkan tanganmu dan jamah mereka satu persatu. Tidak ada yang ketinggalan. Jamah mereka. Kuatkan mereka. Ini pesan Tuhan bagimu. Kamu tidak sendirian, kata Tuhan. Kamu tidak sedang sendirian mengalaminya. Semua orang percaya akan menjalani proses seperti Yesus. Kamu gak sendirian. Jangan pernah merasa kamu sendiri yang merasakan beban yang berat. No, bukan. Dan kamu tidak pernah diizinkan sendirian. Tuhan akan mendampingi kamu. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa supaya umatmu merasakan kehadiranmu di tempat, di masa yang sukar, yang sulit. Engkau tetap ada bersama dengan mereka. Oh my God, my God, my God. Orana lamo shede kanaralapa. Rekanaralamo shede karalapa. Rekonokorono kamu sekere kararabo takarana lakota. Riko korono komo seka. Jamah Tuhan, jamah. Ya Tuhan Yesus. Sekarang saudara yang membawa pokok doa untuk pekerjaanmu dan bisnismu, mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa untuk pekerjaan yang mereka sedang alami, bisnis mereka. Tuhan, datangkan customer lama dan datangkan customer yang baru, sehingga di masa sulit sekalipun Tuhan bisa membuka pintu surgamu. Dan Engkau bisa curahkan berkat-Mu atas usaha yang mereka lakukan, atas pekerjaan dan bisnis yang sedang mereka kerjakan. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Aku minta tolong mereka, sertai mereka. Buka pintu, buka jalan keluar bagi mereka.
Saya mau berdoa sekarang untuk saudara yang lagi sakit. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Mungkin saudara sedang mengangkat tangan untuk saudaramu yang sakit. Tetap angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kau sendiri yang berjanji Tuhan, bahwa kau mati di atas kayu salib, kau merekangkan nyawamu di atas kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa kami supaya kami bisa masuk dalam kerajaan surga yang mulia, tapi yang hebat, karena kau ada di atas kayu salib untuk menebus semua sakit penyakit kami. Dan hari ini Tuhan, apapun sakit yang mereka derita, kau berkata oleh bilur-bilur Yesus, sembuh semua sakit. Kami hardik semua sakit kanker, kami hardik semua sakit ginjal, kami hardik semua sakit jantung, kami hardik semua sakit syaraf, kami hardik semua sakit tulang, kami hardik semua sakit paru-paru, kami hardik semua Tuhan. Semua yang sakit, jamah hari ini. Aku berdoa secara khusus Tuhan, tolong Pak Andreas. Tuhan sembuhkan dan pulihkan tulang rusuknya Tuhan. Aku minta kau jamah secara supranatural. Aku minta Engkau yang menyambungkan kembali rusuk yang patah dalam nama Yesus. Kesembuhkan Pak Andri supaya tangannya normal kembali. Pulihkan Pak Andri dari sakit stroke supaya dia bisa beraktivitas kembali dan bisa bekerja kembali dalam nama Yesus. Engkau juga menyembuhkan Pak Pierre. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, kau pulihkan Pak Pierre dari semua osteoporosis. Aku minta dalam nama Yesus kau pulihkan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Dan teman-teman kami yang berbaring di rumah sakit yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, aku minta tanganmu Tuhan, ulurkan tanganmu di tempat mereka. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Terima kasih Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik. Mari saudara yang punya pergumulan keluarga, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Tuhan, aku minta supaya kiranya Engkau berkenan menjamah keluarga-keluarga yang lagi bersih tegang, keluarga-keluarga yang lagi ada permasalahan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, suami istri yang sedang bertengkar Tuhan, yang mau pisah, kami berdoa dalam nama Yesus supaya Engkau berkenan Tuhan mempersatukan mereka kembali. Sebab apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kau hebat, kau dahsyat, kau luar biasa. Satukan kembali. Mari saudara yang memerlukan, kau pengen punya keturunan ilahi, angkat tangan. Saya sudah melihat banyak sekali orang yang ketika didoakan, yang secara kedokteran tidak mungkin dapat keturunan, dan sekarang mereka dapat keturunan. Dan tidak sedikit mereka yang mandul dan Tuhan sembuhkan dan Tuhan berikan keturunan ilahi. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Aku berdoa secara khusus, berikan Tuhan keturunan ilahi dalam hidup mereka. Aku minta dalam nama Yesus, ketika mereka berhubungan suami istri, Roh Kudus menaungi mereka, dan lahirkanlah Tuhan keturunan ilahi dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Saudara yang memerlukan, yang pengen dapat jodoh, boleh angkat tangan, angkat tangan. Ora batakan daralap, usyakan daralap, daralap batakan. Aku minta Tuhan berikanlah pasangan hidup yang terbaik, sebab Engkau Tuhan yang tahu yang menjadi kebutuhan dari setiap anak-anak. Berikan pasangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua satu persatu pokok doa yang masuk. Kiranya Engkau Tuhan menolong satu persatu pergumulan yang umat-Mu hadapi.
Yang sekolah dan kuliah Kau berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan. Yang harus selesaikan skripsi, selesaikan tesis, selesaikan disertasi. Berikan hikmat-Mu untuk menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Benar Tuhan, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh, Dia hanya sejauh doa. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkatlah dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu. Berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.